Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lama tidak berjumpa, kembali lagi kita di Halftime Show bola.com dan bola.net dalam edisi pertama tahun 2024. Kami mengucapkan karena saya ada kawan di sini. Halo. Siapa nama lu? Endo, Mas. Asing ya, nggak pernah ada ya? Iya, nggak pernah nih. Nggak pernah ada ya? Deg-degan jadinya baru pertama kali di... Kelihatan mukanya gitu. Stres gitu kan, pemain pengganti karena pemain utamanya lagi sakit. musim hujan ya Mas ya, sakit. Musim hujan ini makanya agak berisik karena hujan. Tadi kita mau syutingnya outdoor di mana? Kebun Raya Bogor ya? Oh iya, cuman karena nggak ada, ya udah kita nyari museum kita. Museum ya, ini museum ular. Kita ucapkan selamat tahun baru dulu buat sobat bola.com dan bola.net. Sekarang kita sedang deg-degan. Ya. Tuh, saya juga deg-degan nih, Mas. Bukan lo deg-degan aja ya. Yeah. Bukan karena pemain pengganti gitu. Kita deg-degannya karena timnas Indonesia senior mau tampil di Piala Asia setelah terakhir tampil di tahun 2007. 2007 di tuan rumah, jadi tuan rumah waktu itu. Tuan rumah bersama. Betul, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand. Waktu itu yang bisa lolos ke babak berikutnya hanya Vietnam. Indonesia nggak bisa. Indonesia soalnya cuma menang sekali waktu itu, Mas. Menang sekali di pertandingan pertama lawan Betul, Bahrain. Siapa yang ngegolin? Bambang Pamungkas. Sama siapa? Saya lupa Mas, satu lagi Mas. Budi Sudarsono. Tahan dada, abis itu dia lewatin kipernya. Lo masih umur berapa waktu itu? Gua udah kuliah tuh Mas. Gua nonton sebenarnya. Oh, ada di stadion. Karena itu gua jadi lupa. Itu pokoknya ingetnya dua gol aja. Iya. Tapi sekarang kita akan bahas timnas kekinian, timnas Indonesia kekinian. Beda banget sama terakhir kali Indonesia tampil karena sekarang banyak pemain-pemain yang punya, kita harus hati-hati nih nyebutnya nih. Diaspora, punya darah Indonesia dan mereka punya hak yang sama untuk membela timnas Indonesia ya, meskipun kebanyakan mainnya di luar. Betul. Diaspora, ada darah Indonesianya, campuran gitu. Wajahnya asing tapi darahnya Indonesia. Iya. Dan memegang paspor Indonesia. Jadi paspor Indonesia. Punya hak yang sama untuk main di timnas Indonesia. Ular lewat, tadi kan musim ular nih. Ularnya masih hidup nih. Iya, lagi ngejar tikus. Jadi pada saat syuting ini dilakukan, Indonesia sudah melakukan satu kali uji coba melawan artis. Ini artis nih, Libya Kandau. Waduh, bapak-bapak sekali. Lawan Libya. Skornya Indonesia kalah 0-4. 0-4, betul. Sebenarnya sih kalau ngomongin kalah 0-4, sedih ya Mas kalau ngeliat hasilnya. Pasti. Tapi ya sebenarnya ya bisa dibilang, kalau kita ngomongin hasil ya. Iya, kalau ngomongin hasil itu menyedihkan. Tapi sebenarnya kalau kita nonton, kita lihat permainannya, ya kan sebenarnya ada 3 gol lah setidaknya yang tidak perlu terjadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya blunder tapi itu kalau kalahnya 0-4, 3 gol nggak terjadi, tetap kalah dong. Ya tetap kalah, tapi kan maksudnya bisa mengimbangi Mas. Oh iya. Kalau kalah namanya uji coba Mas. Ya. Kita berharapnya jangan kalahnya nanti di Piala Asia. Walaupun agak susah. Kita mesti hati-hati nih ngomongnya ya. Tapi gini, selain kalah 0-4, tapi di situ kan ada beberapa latar belakang yang kita harus nilai dengan objektif. Betul. Ya. Ada pemain-pemain yang selama ini bermain di luar negeri, ya kan? Kita nggak tahu faktor kendala bahasanya apakah lancar komunikasinya, karena mereka jarang sekali bisa main bersama, ya kan? Kalau main di luar negeri model Marcelino, bahasanya sama-sama Indonesia gitu kan. Yang jadi PR dalam bayangan gue gitu ya, ketika pelatih Sintayong yang tidak berbahasa Indonesia, ya kan, tidak berbahasa Inggris, sementara pemain-pemain seperti Jordi Amat, Rafael, ya kan? Ya, Rafael, betul. ngomongnya Struik. Rafael Struik, ya kan? Ivan Jenner gitu. Terus siapa? Wolverhampton dong. Justin ya. Hapner. Nah, ya itu bukan coach ya? Bukan coach Justin. Rambutnya masih ada. Jadi satu itu mungkin mereka nggak miliki waktu yang banyak. Betul, dan memang ini sih Mas, kalau ngomongin komunikasi kan biasanya orang punya language barrier itu cuman ya udah yang satu bisa bahasa ini, yang satu bahasa ini. Nah, ini kan masalah bahasanya banyak. Pemain asing juga bukan pemain asing ya, maaf. Diaspora itu sendiri pun terbiasa di luar negeri, tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, sama bahasa Indonesia saja mungkin ada kendala. Apalagi sama Sintayong yang pakai bahasa Korea. Meskipun ada JJ. Nah, JJ kan juga menerjemahkannya mungkin ke bahasa Indonesia. Lo tahu nggak adiknya JJ siapa namanya? Juju? Bukan. Siapa? Kakak. Habis J kan K. Iya kan?
Saya nyerah saya. Ya, jadi kayak gitu Mas. Kalau gue melihatnya ya karena language barrier-nya terlalu besar, nggak cuma 1-2 bahasa tapi banyak. Sehingga gue boleh kontra dong ini ya. Oh boleh. Ngomong ini aja dulu. Sementara ya kita bisa lihat lah ketika ngomongin satu tim kan ya kalau Sintayong ngomongnya pakai bahasa Korea, JJ menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya ada yang tidak mengerti gitu loh. Ya sebenarnya sih seharusnya ya namanya semua pemain harus bisa bahasa global. Bahasa universal. Bahasa sepak universal, bola. Nah ini yang betul. mau gue omongin. Sebenarnya sepak bola ini ada bahasa universalnya. Cuman kan lain ceritanya kalau semuanya ngomongnya Inggris semua gitu. Ya, misalnya betul. Indonesia semua, Betul. apa Korea semua gitu. Kasih kode dikit ngerti. Ya. Dan satu lagi yang harus kita nilai secara objektif adalah ini uji coba ya. Uji coba memang jangan lihat hasil kalau uji coba. Gua udah paling mengerenyitkan dahi kalau udah kalah bisa sampai 0-4 gini. Ini kan baru uji coba, betul. ya kan? Itu yang harus diingat, uji coba. Dan ada satu, Justin Hubner itu baru paginya kalau nggak salah datang ya. Baru datang pagi, nggak sampai 10 jam, ya. Udah langsung main. Main di babak kedua. Ya. Kebetulan ya, dia belum pernah main ya sama timnas Indonesia sebelumnya. Belum pernah. Pertama kali main sama timnas Indonesia, baru datang dari Inggris. Dari Inggris ke Turki. Terus dia bikin blunder. Bikin satu blunder. Betul. Dan menurut gue sih ya blunder itu ya kalau kita ngomongin teknik sepak bola ya Mas, gaya banget gue ngomongin teknik. Dia sebelum melakukan blunder itu dia sempat melakukan hal yang sama dan berhasil. Dan ketika gue lihat itu, wih Indonesia bisa nih ternyata bangun serangan dari belakang, kipernya santai. Iya, build up-nya bagus dari dekat kotak, dari kotak penalti ke kanan ke kiri. Cuman mungkin pemain Libya bisa baca itu. Oh, nih pemain punya kebiasaan gini. Akhirnya yang dipotong kedua, ya. Kena potong. Iya. Dan yang jadi perdebatan netizen kan waktu itu sebelum bola itu ke Hubner, itu kan Edo. Betul. Ya kan? Edo ambil bolanya bagus. Dipassing ke Hubner, balik ke Edo, dibalikin lagi ke Hubner. Nah, pas balikin terakhirnya itu memang posisinya nggak, ya jadi nggak enak gitu. Betul. Jadi nggak punya, Hubner itu nggak punya, ini bukannya mau membela, tapi kita harus objektif. Nggak punya pilihan yang menguntungkan. Betul. Ya kan? Nggak punya pilihan menguntungkan dan dalam waktu yang sempit gitu ya, akhirnya jadi blunder. Tapi ini yang perlu di-highlight sebenarnya kan adalah, kalau gue, bukan karena gue takut diserbu sama fans timnas ya, ada keberanian dari Coach Sintayong gitu ya, karena waktunya nggak banyak. Betul. Waktunya Hubner datang hanya punya 3 uji coba, ya kan? Libya 2 kali, Iran 1 kali. Ini nggak punya kesempatan untuk lihat Hubner nih, ya. Bagaimana pola permainannya? Mainnya seperti apa kalau digabungin sama dia? Cukup berani sih menurut gua untuk mainin Hubner meskipun nggak dari babak pertama ya. Dan keputusan yang tepat karena ini kan bukan FIFA Matchday. Betul, semua pergantiannya ganti. Jadi kalah akhirnya ya udahlah. Udah kalah. Yang penting juga ke poin gitu ya, kan. Yang penting bagaimana ngelihat penampilan dari pemain-pemain yang selama ini nggak pernah main sama timnas atau kesempatannya sedikit seperti Jordi Amat gitu ya, atau Hubner, Rafael Struijk gitu ya. Itu main seperti apa? Ada keberanian sih. Dalam bayangan gue sih sebenarnya gini, Hubner datang pagi-pagi, cuk datang. Terus si Coach Sintayong nanya, lu siap main nggak? Gitu. Iya kan? Hubner juga, kalau gue jadi Hubner gitu ya, pasti kan kalau gue agak ragu-ragu, tapi psikologis ya waktunya sedikit. Ya kan? Mau nggak mau harus dijawab dengan waktunya sedikit. Libya 2 kali sama Iran. Ini mumpung nggak FMD. Betul. Apa FMD? FIFA Matchday. Iya. Jadi ada komentar lain nggak selain dari komentar kita? Nanti tolong di screen capture ya. Ya, sebenarnya ada juga yang memang setuju dengan istilahnya wajar lah kalau misalnya timnas seperti ini. Kemarin legenda sepak bola Bali. Berhasil ngomong Brasil aja. Kepulauan. Made Pasek tuh sempat Imade Pasek Wijaya. Imade Pasek Wijaya itu sempat. Jelasin dulu siapa Imade Pasek Wijaya ini siapa? Imade Pasek Wijaya yang saya tahu ya Mas ya. Itu adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Bali, pernah memperkuat timnas tapi saya nggak tahu tahun berapa dia memperkuat timnas. Gua bagian yang keduluannya keduluannya. Imade Pasek Wijaya itu pernah main di Pelita Jaya. Ya, waktu Pelita Jaya lagi bagus-bagusnya. Ya, zaman tahun 90-an. Waktu itu dia main sama Mabuang Kesak, Roger Milla, ya, Mario Kempes, zaman tahun 90-an. Jago berarti ya?
Bagus. Dia posisinya bisa main tengah, bisa main belakang. Oke. Dia punya anak, giliran lu yang jelasin. Siapa anaknya? Ya namanya lupa lagi. Andika. Waktu itu sempat main di Arema tuh Mas. Bali United juga kan? Ya, seperti Bali Andika Wijaya. Andika Wijaya. Nah, si Made Pasek ini bilang bahwa ya mungkin dari akhirnya gue juga yang jelasin Andika itu ya. Apa gunanya lu berarti lu? Ya, saya cuman berusaha mengeluarkan apa yang saya tahu Mas. Kadang saya lupa. Jadi kalau ngelihat dari pembicaraannya Made Pasek, ya memang menurut dia sih Sinteyong ini wajar lah kalau misalnya timnas Indonesia sampai kalah. Kenapa kalah? Ya, satu, kalau kita lihat semua pemain dari babak pertama diganti ke babak kedua. Artinya memang Sinteyong ini masih mencari nih pemain-pemain ini seperti apa. Ngasih kesempatan, oh yang ini mainnya seperti apa, yang ini main seperti apa. Semua dikasih kesempatan dalam satu pertandingan itu. Nggak masalah kata Pak Made, nggak masalah. Nggak masalah. Pak Made itu asisten pelatih di Arema ya? Sempat ya? Sempat di Arema juga. Nggak masalah kata Pak Made berarti. Nggak masalah. Ini ibaratnya dari Sinteyong masih mencari pemain-pemain terbaiknya seperti apa, dari pemainnya juga masih saling mencari nih pemain ini seperti apa ya, karena seperti Mas Erwin bilang tadi, kayak Justin baru gabung segala macam, jadi kan perlu adaptasi baik pemain yang sudah lama di timnas maupun si Justinnya sendiri, bagaimana cara bermain bersama. Tolong dilengkapi Justin Hapner. Karena yang lebih ngetop Justin yang lainnya gitu di Indonesia. Itu kalau dari kacamata mantan pemain timnas dan pelatih ya seperti itu. Tapi ada juga lah yang istilahnya mengkritik, menyalahkan gitu. Ya, tidak ada strategi, kok jadi main seperti bingung. Memang sih, saya juga sempat melihat bahwa permainan timnas ini ketika sudah sampai di depan, dekat kotak penalti itu kayak bingung Mas mau ngapain. Ini aliran bola di tengah, terutama di babak kedua ya. Marcelino, terus kemudian ada Adam Alis. Adam Alis bahkan sempat bikin shot on goal loh. Ke tepi sama kiper, kena tiang gawang kan. Iya, mistar. Ya. Nah, dari situ aja itu udah ada gerakannya, cuman memang dari begitu banyak usaha untuk menyerang, ya cuman itu, sama mungkin Egy yang pas Egy akhirnya sempat lolos terus Hoki Caraka tap. Sayangnya offside ternyata Egy. Jadi ya udah, hanya itu. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah ketika sampai di sepertiga akhir mau ngapain gitu. Nah, itu yang mungkin kritik itu muncul bahwa nih ketika udah nyerang strateginya seperti apa sebenarnya gitu. Bukan cuma susunan pemain sih, formasi juga kan agak beda kemarin. Pas babak pertama kan 4-4-2 ya. 4-4-2 ada Rido sama Wahyu Pras di tengah, back tengah. Kiri kanannya Arhan sama kanannya Yakob, Sayuri. Nah, ini di juga tengahnya 4 juga. Biasanya kan 3-4-3. Iya nggak? Biasanya seperti kan? itu. Nah, ini di tengahnya ada 4-4-2 sama Ricky, ya. Terus kemudian kirinya Dendi, kanannya ada Sadil. Depannya Struik sama Dimas, betul. Nah, ini formasi baru. Makanya sempat tuh kemarin kalau kita lihat di gol pertamanya Libya, itu posisinya si siapa namanya kemarin ya? Wahyu Pras. Bukan, yang nyetak gol. Itu kan nomor 9 kaptennya. Posisinya sebenarnya di garis kedua, Mas. Nah, Wahyu Pras positioning udah benar, cuman mungkin memang karena semua pemain melihat ke bola diumpan, bahkan Wahyu Pras sempat intercept. Meskipun nggak kena. Sayangnya bola jatuhnya persis di pemain Libya yang maju, yang sebenarnya tadinya dijaga sama Ricky Kambuaya. Tapi karena Ricky juga mungkin lagi lihat bola, lepas, ya akhirnya kebobolan. Nah, itu mungkin satu-satunya gol Libya yang buat gua ya memang terjadinya bagus gitu. Prosesnya bukan berasal dari blunder pemain kita. Gitu. Ibaratnya memang situasional lah. Cuman ya memang yang tiga lain balik lagi tadi, ketika permainan sudah bagus menurut saya, cuman ya kesalahan-kesalahan sendiri yang sebenarnya juga nggak perlu masih terjadi sehingga akhirnya malah kebobolan. Oke, udah dikasih kode-kode nih kita nih. Jadi kita harus stop di segmen 1, kita lanjut lagi ke segmen 2. Oke. Halo Sobat Bola.com dan Bolaneters, kembali lagi nih ke Halftime Show edisi pemain pengganti. Nah, kita di segmen pertama kita udah bahas soal... Lihat sini. Oh, salah. Lu ngomong situ terus, gua tinggal pergi ntar. Ngomong sendirian aja lu. Udah dikasih kode lihat sini. Nggak lihat, kan lagi posisi gini, Kang lihat yang di sini, Mas. Nah, kita udah di segmen pertama kita udah bahas soal hasil uji coba timnas Indonesia sebelum ke Piala Asia. Sekarang kita mau bahas soal Piala Asianya nih, Mas. Ya. Soal hasil itu sebetulnya nanti akan ada Libya Jilid 2
sama Iran. Iran ya. Ya. Iran itu FIFA Matchday juga ya? Iya. Jadi ada dua FIFA Ada dua. Matchday. Oke. Jadi ini nanti dua pertandingan ini yang akan jadi benar-benar uji cobanya timnas nih. Karena kan Sintayong nggak bisa eksperimen terlalu banyak betul, lagi. karena yang dipertaruhkan adalah FIFA Matchday yang ada poinnya. Ya. Kita ngomongin sekarang jadwal. Jadwal di Indonesia main di grup D. Di grup D itu Indonesia, Irak, Jepang, Vietnam. Indonesia akan main di pertandingan pertama tanggal berapa? 14 lawan Irak. Betul. Setelah itu tanggal 19 lawan Vietnam. Terakhir baru lawan Jepang di tanggal 24. 14, 19, 24. Jadi selisihnya 5 hari, sekitar 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari. Kalau dari lawan itu sebetulnya menurut gua ya, itu cukup menguntungkan dari jadwal. Bukan dari lawan ya, dari jadwal. Karena lawan yang paling tangguh itu Jepang ada di pertandingan terakhir. Betul, ya. Tapi lawan paling pertama juga tangguh, Mas. Sekarang Irak sama Jepang beratan mana? Betul, tapi beratan maksudnya kalau mau ngomongin soal ini, kayaknya Vietnam mendingan duluan tuh. Nggak apa-apa, kita beda ini nggak apa-apa. Beda pendapat nggak apa-apa. Oke. Kalau dalam bayangan gue sih, seri lawan Irak, menang lawan Vietnam, mudah-mudahan bisa seri atau ya kita harus realistis kalau lawan Jepang susah kali ya. Ya kan? Seri lawan Irak, menang lawan Vietnam. Kita punya 4 poin. Kita nggak usah ngelihat Jepangnya deh. Jepang kita anggap kita Indonesia kalah gitu. Betul, itu susah, punya peluang. Susah, Mas. Susah kenapa? Kemarin lawan kita pas main di Basra menang 5-1. Basra di sini dong. Dekatnya Basuki Rahmat sini kan? Basra, iya kan jalannya Basuki Rahmat gitu kan? Basra, Irak, Mas, maksudnya. Banjir Kanal Timur situ kan? BKT ya? Aduh. Ya, kita di Basra aja, di apartemen Basra situ, kita kalah 5-1. 5-1. Nah, jadi itu pun baru terjadi kemarin November. Tapi waktu November itu, Indonesia kalah sama Irak 1-5, ada Elkan Bagot nggak? Oh iya, tidak ada. Struik nggak? Tidak ada. Ada Hapner nggak? Nggak ada. Nggak kan? Iya. Marcelino ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Struik ada ya? Ada ya? Struik ada. Marcelino ada nggak? Nggak kan? Marcelino nggak ada, ya. Ya, jadi banyak pemain yang waktu main di Irak itu nggak ada di sekarang. Jadi tadi 4 pemain yang nggak ada, tiga. Ya gue ingetnya 3 lah ya. Okay. Si siapa? Marcelino, terus Bagot sama Hapner. Jadi 5-1 itu bisa berkurang lah ya, Mas, dengan masing-masing pemain kalah 2-1, seri 1 sama gitu ya. Buat besok. Ya, gue nggak tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi kan harapannya dengan banyak pemain yang datang sekarang gitu ya. Karena ini ajang resmi, ya hasilnya mungkin juga bisa berubah gitu. Penampilan timnas kita berharap, ini kalau gua ngomong sama Endo, sama ngomong sama Mas Yos gitu, sama Aryo Yosia, sama. Kalau mau turnamen itu pasti banyak omongan harapan gitu. Iya sih, ya namanya juga berharap, Mas. Iya. Kita selalu dukung timnas walaupun realitanya ya belum tentu juga timnas bisa melaju jauh gitu. Yang jelas banyak pemain yang waktu main di Irak tidak ada. Nggak ada. Waktu main di Filipina nggak ada. Oke. Ya, itu kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang Piala Asia. Ya. Nah, kalau ngomongin soal ya pertama lawan Irak, bener sih mungkin harapannya bisa seri gitu, Mas. Walaupun ya kalau berkaca dari berapa belas kali bertanding Irak lawan Indonesia itu cuma menang 2 kali, Mas. Yeah. Sebelum saya lahir 1, sesudah saya lahir 1. Sebelum lu lahir itu tahun berapa berarti? 68, Mas. Pra Olimpiade. Itu kalah. Itu menang. Terus 2000 itu Piala Kemerdekaan kalau nggak salah. Mainnya di Indonesia berarti? Iya, itu menang. Sisanya yang belasan lainnya ya kalau nggak seri kalah. Apalagi kemarin juga ya terakhir kan kalahnya lumayan ya, Mas ya, 5-1 gitu. Jadi di dalam dada ini masih dukung timnas. Jangan dideg-deg gitu. Oh iya, lupa. Clip on pasti bunyi terus itu tuh. Di dalam dada nih timnas banget, Garuda. Tapi ya balik lagi, kita lihat ya, pokoknya kita pengennya ada gol lah buat timnas. Tapi kalau lawan Irak nih ya. Iya, lawan Irak. Lawan Vietnam sekarang. Lawan Vietnam ya kita pengennya menang. Kenapa? Ya kita sering lawan Vietnam. Kita ibaratnya ya kalah pernah, seri pernah. Kita mulu menang. Kayak ikut main aja loh. Saya ini terlalu bangga sama timnas Indonesia. Jadi ya kita aja nih, karena kita adalah Garuda. Ya. Gaya banget. Lawan Vietnam udah sering. Lawan Vietnam udah sering. Menang juga sering. Cukup sering lah ya. Iya, cukup sering. Apalagi yang paling gue inget tuh ya 2016 semifinal AFF tuh kan
kita udah hampir kalah, akhirnya kita bisa melaju ke final, ngalahin Vietnam. Nah istilahnya ya benar kata Mas Erwin tadi, ya menanglah lawan Vietnam. Walaupun Vietnam juga jadi salah satu tim yang juga paling susah dikalahkan di Asia Tenggara, ya setidaknya asa itu ada gitu. Tapi sejak Park Hang-seo nggak ada, Vietnam jadi lebih lemah, tetap apa makin tangguh ya kalau menurut lo? Kalau menurut gua jujur biasa aja sih Mas, biasa ya aja. Segitu aja gitu. B aja ya. Jadi ya kita lihatlah kayak ketika nggak ada Park Hang-seo tadi, ya semoga Indonesia bisa menang. Oke. Lawan Jepang. Lu juga pemain naturalisasi lo ini dia ini. Secara nama Endo gitu. Saya kan pemain Liverpool, Mas. Wataru Endo. Secara nama Endo. Ya kalau ngomongin Jepang ya Mas ya, terlepas dari kemarin Jepang menang lawan Thailand 5-0, ya ini sebenarnya buat gua sih 5-0 lah, 5-0. Iya, 5-0. Ini jadi momen lawan buat Thailand ya. Iya. Tadi tapi sih kalau sebut sih 5-0 nggak ngomong lawan Thailand. 5-0 lawan Thailand. Tim yang juga sering berhadapan sama timnas Indonesia. Nah, harapannya ya harapan lagi kan. Pemain-pemain kita tuh bisa ngambil pelajaran lah. Walaupun ya ketemunya mau nggak mau harus di turnamen resmi. Kenapa? Ya karena kita sangat nggak pernah ya Mas ya ketemu timnas Jepang dalam sejarah. Jarang. Soalnya di era gua hidup belum pernah tuh. Indonesia lawan Jepang di ya uji coba turnamen gitu. Resmi. Kalau turnamen resmi apalagi? Jarang banget gitu, nggak pernah. Kalau klub Jepang sering. Kalau klub Jepang ya. Nah, ketika ini ya dengan kita tahulah di Jepang itu ada pemain-pemain Premier League. Kita cut dulu ya karena ada bel. Nah, ini jadi kesempatan sih Mas buat Indonesia. Satu karena banyak pemain kelas dunia lah yang udah main di Premier League, di Bundesliga. Istilahnya kalau Liga Spanyol. Kalau lihat dari skuadnya Jepang tuh cuman 5 orang yang main di Jepang. Sisanya Eropa semua, ada yang Portugal, terus ada Spanyol si Kubo. Kemudian di Inggris juga banyak. Minamino itu di AS Monaco di Prancis. Nah, itu mereka punya pengalaman yang segitu besar ya. Jadi kalau ngomongin lawan Jepang, ya gue sih realistis nggak lagi ngomongin menang kalah, tapi gimana Asnawi dan kawan-kawan mau semangat nih, kayak waktu lawan Argentina deh, gitu aja. Istilahnya kita nggak perlu tahu nih kalahnya berapa, yang penting tanding dulu. Ya kalah 1-0 bagus, kalau 2-0 bagus. Ya berharapnya kalah, kalaupun kalah ya cuma segitu. Gitu. Kalau gue sih gitu, Mas. Berharapnya kalau kalah gitu. Kalau kalah, ya kalau menang ya susah. Realistis lah. Iya, realistis. Jerman aja dihabisi sama Jepang. Betul. Kemarin berapa tuh Jerman dunia ya kan? Ya. Kemarin bahkan sempat tanding lagi tuh Mas, kalah 5-0 apa berapa itu. Pokoknya Jepang tuh terakhir, enggak 5-0 deh. Yang Jepang tuh 5-0 tuh Thailand, Myanmar, satu lagi gue lupa. Pokoknya 3 pertandingan terakhir 5-0 semua menang Jepang. Jadi memang kalau makanya alasan yang lu omongin tadi, alasan gua bahwa seri lawan Irak, menang lawan Vietnam, ya Jepang kita realistis. Mungkin kalah gitu ya. Dengan harapan tetap lolos ke. Tapi kalau lo bilang Jepang itu hanya 5 orang pemain yang main di Liga Jepang, kita juga banyak yang main di Liga luar kan ya? Ya tapi tetap banyak kan yang main di sini Mas. Kita memang sih kalau ngomong di atas. Gue mikir Mas mulu, di sini gue ada bayangan. Kita kalau ngomongin squad kita tuh 8 orang ya Mas ya yang bukan main di luar negeri. 3 ini. 8. Yang keturunan diaspora. Istilahnya yang punya pengalaman lah sempat main di luar negeri atau masih main di luar negeri. Ya istilahnya cuma butuh 3 lagi nih buat jadi 11 orang pemain diaspora di timnas. Tapi balik lagi ya, cadangannya kan semua juga memang mainnya di Indonesia. Ya tujuan ada pemain diaspora pun kan juga mengangkat supaya teman-temannya lebih memperlihatkan kualitas. Istilahnya? Keangkat. Untuk bisa main di level yang seharusnya gitu. Udah oke, segmen 2. Waduh, ini Mas yang seru nih. Ya. Kalau misalnya Indonesia nggak bisa lolos ke babak selanjutnya, ya kita nggak ngomongin berapa skornya lawan Irak, berapa skornya lawan Vietnam, berapa skornya lawan Jepang gitu ya. Entah itu seri, kalah atau menang. Kalau Indonesia nggak lolos ke babak berikutnya, fase gugur, itu kalau dalam kontrak itu gimana sih STY ini? Nah, itu yang gue kurang tahu Mas. Pokoknya yang terakhir yang gue ingat ya, dia memang sampai Piala Asia dulu nih. Nah, selanjutnya ya mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut, ada perpanjangan kontrak. Cuman nggak tahu ya, ini
tiba-tiba terasa seperti zaman 2018 Luis Mia nih. Kontraknya Luis Mia sampai Asian Games. Ya emang gagal kan di Asian Games, maksudnya gagal cuma nggak nyampe target. Targetnya kan semifinal. Cuman sampai 16 besar. Tapi secara permainan oke dong. Nah, yang udah kita lihat waktu itu adalah ya PSSI tetap diputus kontrak. Putus gitu, istilahnya nggak lanjut. Ya kalau ngelihat kebiasaan itu, ya ada kemungkinan loh Sinteyong bisa dinyahkan. Ini kita ngomongin fakta. Fakta itu adalah Sinteyong sudah dikontrak dari tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Ya. Jadi kalau sampai sekarang udah hampir 4 tahun. 4 tahun lebih. Tapi dikit. Kan ada COVID waktu itu. Ya. Kan? Sedikit banyak pasti ada pengaruhnya. Di semua elemen kehidupan sosial, budaya, politik, olahraga, ekonomi, COVID itu bikin pengaruh. Betul. Selama berapa? 2 tahun kali ya? 2 sampai 3 tahun. Ya. 2 tahun kencangnya. Ya. 3 tahun sampai benar-benar hilangnya gitu ya. Itu pasti ada, ya dari 4 tahun itu ada gangguan COVID itu hampir 3 tahun. Betul. Tapi, ya ini tapinya nih, fasilitas yang didapat oleh Luis Mia itu menurut gua salah satu yang belum pernah didapatkan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Seperti apa maksudnya, Mas? Yaitu pemain-pemain kayak Rafael Struijk, Jordi Amat, Sinteyong maksudnya kali ya, bukan Luis Mia. Oh iya, sorry. Siap. Gue langsung balik ke 2018. Iya. Yang didapatkan oleh Sinteyong, sorry, ini ralat tadi gue salah ngomong. Yang didapatkan Sinteyong itu nggak pernah didapatkan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Bagaimana banyaknya pemain diaspora yang masuk ya, akhirnya dapat paspor Indonesia dan memperkuat Indonesia, itu nggak pernah didapatkan oleh pelatih manapun. Ya. Dan banyak. Itu sesuai sama request-nya kan? Request-nya dari Luis Sinteyong. Ya. Request dari Sinteyong dan diluluskan oleh PSSI dan pemerintah Indonesia. Itu kan nggak pernah didapatkan. Betul. Itu fakta loh ya. Betul. Fakta. Fasilitas berupa TC dikasih. Bentuk TC-nya seperti apa? Dikasih. Ya. Sampai klub-klub Indonesia kan sempat protes. Betul. Ya kan? Kenapa kok pemainnya diambil? Yang gue ingat waktu itu TC-nya di Bali sempat ya. Kenapa kok diambil? Terlepas dari COVID segala macam ya. Kenapa kok diambil lama itu? Itu juga merupakan fasilitas yang didapatkan oleh Sinteyong. Itu fakta, nggak mengada-ada. Jadi yang harus diingat adalah dalam 4 tahun itu, oke lah ada kendala COVID, tapi fasilitas yang didapat, baik itu waktu, baik itu pemain gitu ya, itu mewah kalau menurut gue. Mewah. FVD 2. Iya, mewah. Jadi kalau misalnya, sekali lagi kalau misalnya gagal untuk melaju gitu ya, itu catatannya, faktanya Indonesia peringkatnya kan dari 170 sekian jadi 110 sekian. Proses naik. Ada proses. Juara belum pernah, tapi betul. Ada pro kontra dan kontra. Pro kontra pasti ada. Gitu selalu ya. Mas. Ya apalagi kalau kita ngomong banyak lah ya orang yang berharap Sinteyong itu datang nggak cuma sekedar membina atau ibaratnya memperbaiki kualitas, tapi ya dapetin prestasi yang memang ini yang akhirnya jadi celah buat orang-orang yang memang tidak ingin akhirnya Sinteyong lanjut. Kenapa? Ya lama nih bos, 4 tahun gitu. Tapi pada akhirnya tidak ada piala gitu. Walaupun harus diakui, kalau Mas Erwin tadi bilang fakta, ya faktanya Sinteyong bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Senior, U23, sama U20 waktu itu. Ya istilahnya kan kalau mau ngomong prestasi, ada prestasinya, tapi bentuknya nggak piala. Bukan juara, ya. Nah, kadang-kadang gue berpikir nih Mas, kalau udah kayak gini, sebenarnya Sinteyongnya yang sebenarnya punya kualitas, tapi ya gimana gitu. Atau emang timnas kita yang emang untuk dapat trofi sebenarnya nggak pantas? Ini harus dijawab ya? Itu pertanyaan gue. Kalau lu punya jawabannya silakan. Kalau nggak punya, nggak apa-apa juga. Itu sih, karena gini, ya sekarang ngomongin soal Piala Asia, kita udah lama loh Mas nggak lolos Piala Asia. Iya. 2007 aja kita lolos sebagai tuan rumah. 96 kita lolos, 2000 kita lolos. Tapi masalahnya kan di yang sekarang ini lolos ya bukan karena tuan rumah gitu. Yang kita lolos itu hanya 3 kali ya. 96, 2000, 2004. Betul. Nah, istilahnya ini kayak memori kembali kan ke awal-awal 2009 dari 96 lah. Nah, ini sebenarnya buat gua prestasi. Cuman ya balik lagi, ini masalahnya di Sinteyong apa di kualitas tim kita sebenarnya. Trofi itu nggak pernah ada, bahkan di AFF loh Mas. Ini waktunya masih ada buat jawab. Ya kita
ngomongin fakta aja lah. Waktu pegang Korea Selatan, Sintayong. Kan Korea Selatan juga nggak jelek-jelek amat. Iya, betul. Iya kan? Nggak jelek-jelek amat tuh Korea Selatan. Itu juga, kalau menurut gua salah satu faktor terbesar alasan kenapa PSSI kontrak Sintayong adalah prestasinya bersama tim Korea Selatan. Betul. Cuman ketika di Indonesia, ini kan ibaratnya koki, ya kan? Betul. Bagaimana bahannya ini disiapkan? Betul. Bagaimana bahan ini yang dipunyai oleh koki ini? Betul. Koki ini kan ibaratnya ladangnya seperti apa sih bahan-bahan ini gitu kan? Kalau ladangnya nggak bagus, hasilnya bahan untuk masaknya ini nggak bagus, ya gimana masakannya bisa jadi enak, bisa jadi memorable gitu ya. Betul. Wah ini enak rasanya gitu. Ini tampilannya enak, rasanya enak gitu kan, sehingga menghasilkan prestasi juara masakan apa gitu kan. Ya itu yang nggak didapat sama Coach Sintayong gitu. Karena mungkin Sintayong datang meracik tapi bahannya kurang seger kali ya Mas. Ya, bisa dibilang begitu kan. Lahannya itu apa ya, kompetisi lah. Betul, kompetisinya. Terus bibitnya seperti apa? Bibitnya seperti apa tuh kan harus kita tarik lagi. Kompetisi usia mudanya seperti apa gitu. Betul. Kompetisi paling tingginya kan di kompetisi Liga Indonesia kan. Banyak, kompetisi Liga anak-anaknya seperti apa, bahannya ini menyiapkannya. Banyak masalahnya. Banyak. Mas. Dan kalau misalnya Sintayong yang mikirin sendiri, gua rasa 4 tahun botak dia. Iya kan? Untungnya belum sih Mas, masih ada rambut sampai sini. Pasti botak gitu. Kalau mikirin dari awal. Nah itu sih, makanya itu yang selalu jadi pertanyaan gue, bahwa ketika Sintayong nih yang bawa timnas Korea sempat jadi runner up di Piala Asia, kemudian kemarin ngalahin Jerman di Piala Dunia 2018. Betul. Ya istilahnya kan itu buat gue juga prestasi, walaupun bentuknya bukan trofi tadi gitu. Jadi sama lah, belum trofi, cuman memang kita ini mungkin seperti tadi Mas Erwin menganalogikan dengan masakan, bahannya nih, mungkin bahannya harus dijual dulu ke luar negeri, diolah-olah di sana, balik ke sini bisa lebih baik, Mas. Jadi kayak diekspor, diimpor lagi kali ya, Mas ya. Tapi kan kita harus ngelihat sebelum dikirim ke luar negeri itu kayak apa gitu. Kualitasnya kan? Ya, Mas ya. Ya balik kayak Jepang ya. Jepang punya kualitas yang bagus di domestik, dikirim keluar supaya makin kinclong. Banyak kan ngomong tuh, udah peringatan tuh, dare tuh. Stop. Gua kayaknya dihukum nih, nggak boleh banyak ngomong. Ya, kayak kira-kira gitulah. Lanjut ke segmen 3 ya. Segmen terakhir, segmen ketiga di Halftime Show, Bola.com dan Bola.net. Di segmen ketiga ini, saya dan Endo akan membahas soal... Gua nonton, kesana terus ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Mas. Kan bales lu, ngomongin kesana terus tadi. Waduh, kan dimarahin lu, Mas. Gak boleh. Gak boleh balas-balesan. Ya. Kita ngomongnya di pelan-pelan nih. Kan. Gue sama Indo akan bahas soal pemain-pemain yang mungkin akan bermain di Piala Asia, karena beda dari tahun 96. Gue nonton Piala Asia itu dari tahun 96. Oke. Ya, waktu Indonesia main ya? Ya, waktu Indonesia main. Itu jarang sekali, masih jarang pemain-pemain yang main di Piala Asia itu main di kompetisi Eropa yang elit. Betul. Sekarang udah banyak banget, ya. Udah banyak banget pemain-pemain yang main di Piala Asia, Jepang, Korea, Iran, ya, apalagi. Jepang, Arab, Korea, Iran, Belgia. Bukan, maksudnya pemain-pemain. sorry. Gue kira mainnya di Belgia. Ini nggak usah di-cut nih, biar kelihatan nih salahnya di mana nih. Ya, banyak pemain-pemain yang negaranya tampil di Piala Asia, pemain-pemainnya main di liga-liga Eropa. Ini waktu tahun 90-an sedikit sekali. Ya, mungkin hanya Ali Daei atau Mehdi Madavikia, pemain Iran yang mainnya sempat di Munchen. Betul. Ya, main di Bundesliga. Nah, ini banyak sekali. Lo punya siapa kira-kira yang pembukanya tanggal 12 Januari, Qatar tuan rumah lawan Libanon. Pemain Libanon ada yang dari Indonesia ya? Adanya pemain Libanon main di Indonesia, Mas. Iya. Nggak ada pemain Libanon dari Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Masa pemain kita main di Libanon? Bukan, pemain Indonesia, main Libanon ada yang main di Liga Indonesia. Ada. Nah, itu namanya Kita Jihad. nggak kompak banget ya kelihatan. Kan baru pertama, Mas. Iya. Ada Jihad Ayub, Mas. Itu siapa? Jihad Ayub. Itu gelandang PSS Sleman. Nah, jadi ntar di Piala Asia ini ada 2 pemain PSS nih. Oh, dia sama? Hoki Caraka. Oh iya. Udah gocek gue. Gue udah mikirnya, di mana lagi nih anak Sleman nih. Iya benar. Ya, jadi PSS. Sebenarnya sih kalau ngomongin pemain di Liga 1 yang bakal main di Piala Asia tuh banyak, Mas. Ya kayak di Thailand ya.
itu ada Elias Dolah. Terus kemudian Palestina. Oh iya. Itu Rashid yang sekarang di Bali United. Terus ada juga pemain Dewa, cuma lupa namanya siapa. Itu dia pemain Malaysia kalau nggak salah. Itu main di Dewa United. Oke. Itu Malaysia pemain asli Malaysia atau diaspora nih? Kayaknya diaspora. Diaspora ya. Karena Malaysia tuh lebih banyak loh pemain diasporanya dibanding Indonesia sekarang. Orang namanya kalau nggak salah ada junior-juniornya gitu. Oh. Jadi kayaknya agak-agak Portugis Brazil gitu sih. Ya. Masih muda berarti ya? Kayaknya masih muda, Mas. Kalau tua senior pasti namanya kan? Oh iya, betul. Kegocek gantian gua. Ada lebih dari 8 ya kalau Malaysia ya, yang diasporanya agak melenceng dikit. Betul. Oke, kita balik lagi ke bahasan siapa aja sih pemain-pemain yang kelasnya udah kelas bintang gitu ya, main di Piala Asia di Eropa. Kalau ngomongin soal yang kelasnya sudah bintang ya, pertama kali muncul di sini Son Heung-min ya Mas ya, di Korea Selatan. Kemudian juga ada itu tuh Hwang Hye-chan. Ya, musuhnya Evan Dimas tuh waktu 2014. Itu selalu terbayang-bayang ketika Evan Dimas dan kawan-kawan menang di kualifikasi Piala Asia U19, mainnya di Senayan. Betul. Lawannya itu Hwang Hye-chan. Ya. Ketika Hwang Hye-chan sekarang sudah main di Wolverhampton, Evan Dimas dan kawan-kawan ada di mana gitu. Sama sekali nggak ada yang ada di timnas Indonesia sekarang. Di rumah Mas nonton Piala Asia nanti. Sambil latihan lah kita tetap betul. Positif thinking. Ya, karena mereka tenggelam dengan positif. Mereka harus bersiap lagi untuk Liga 1 nih nanti Februari. Nah, Son Heung-min, Hwang Hye-chan. Itu backnya Napoli. Kim itu? Kim siapa Mas? Backnya Napoli yang udah pindah ke Munchen. Oh, Kim siapa itu namanya bentar? Ya, pokoknya namanya Kim Min-jae. Ada pasti itu kan. Terus ada juga tuh Mas, pemain Iran di AS Roma. Kayaknya habis ngasih assist deh. Kemarin lawan Coppa Italia itu Sardar Azmoun kalau nggak salah namanya. Itu main Iran ya? Main Iran, dia mainnya di AS Roma. Jadi ya banyak lah Mas. Apalagi kalau ngomongin pemain Jepang ya. Kita yang bahas Jepang aja. Okay. Karena kan jadi lawan Indonesia di grup D. Betul. Lawan terakhir. Nah, di Jepang itu ada Wataru Endo, Liverpool. Ya, kemudian Takumi ada Minamino, Monaco. Terus yang di Arsenal itu siapa? Tomiyasu. Nah, itu kanan. Itu contoh-contohnya kan, belum yang ada di Bundesliga gitu atau di liga-liga lainnya. Kalau ngomongin bintang ya Ritsu Doan itu di mana ya, Mas? Di Jerman. Oh, di Bundesliga ya, benar. Nah, kalau ngomongin soal ya itu kalau salah gue dihujat Ritsu Doan. Kalau bener gue keinget Ritsunya gue. Doannya gue nggak inget. Iya. Nah, kalau ngomongin bintang ya, gue yang kebayang itu si Son Heung-min, terus di Jepang itu ada Wataru Endo dan teman-temannya tadi. Nah, istilahnya kalau ditanya ya ini Piala Asia memang udah beda Mas sama yang dulu-dulu. Karena Piala Afrika aja juga udah beda. Sekarang banyak pemain Premier League juga kan. Ada Muhammad Salah, terus ada Sadio Mane waktu final ketemu tuh tahun 2021 kalau nggak salah. Sadio Mane-nya udah pindah tapi ke Arab ya. Ya, nah itu kan bukti bahwa memang di luar Eropa karena pemain-pemainnya datang ke Eropa, ya ini akan jadi kayak turnamennya kan juga layak ditonton gitu loh. Karena kelasnya udah bukan lagi kelas ya sekedar Asia yang kelas berapalah di bawah Eropa, tapi ya karena pemainnya banyak yang main di Eropa juga bagus. Apalagi Arab Saudi Mas. Arab Saudi tuh pemain kan semua pemain klub Arab ya, tapi kita nggak bisa bohong nih. Banyaknya pemain Eropa ke Arab Saudi, itu pasti dongkrak kualitas mereka juga. Betul. Jadi mereka juga patut diwaspadai nih di Piala Asia. Karena Arab Saudi waktu ngalahin Argentina di Piala Dunia, itu pemain-pemainnya nggak ada yang main di luar negeri. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Ya. Jadi pemainnya full main di Liga Arab. Pemain lokal. Jadi ibaratnya mungkin federasinya berpikir daripada lu main ke luar negeri, pemain-pemain luar negeri dia gue bawa ke sini gitu kali Mas. Ya. Jadi kualitasnya keangkat. Jepang jadi patut kita nantikan ya. Oh iya, itu ibaratnya Jepang itu buat gua Mas, itu kandidat juara Mas. Karena selain yang mereka memang terbanyak ya di Piala Asia udah 4 kali kalau nggak salah mereka juara, ya mereka itu punya pemain-pemain yang tadi gue bilang 5 pemainnya ada di Jepang, sisanya di luar semua. Kalau bisa dibilang kandidat juara, Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab, ya kan? Iya, itu 4 itu, atas, betul, 4 itu yang teratas. Mungkin 4-4-nya nanti di semifinal, Mas. Kalau misalnya undiannya ternyata cocok. Tapi yang negara-negara Uzbekistan gitu, Uzbekistan masuk Asia kan?
Saya ingatnya Palestina, Lebanon, saya nggak ingat Uzbekistan. Ya kan, Uzbekistan masih masuk Asia kan? Masih kan? Masih. Kalau masuk Asia masih. Iya, jadi tetap bisa potensi juga gitu kayak betul, yang Tantan itu kan. Ya betul. Tapi ya balik lagi sih, karena kita tadi ngomongin soal kualitas pemain nih, yang memperkuat timnya, ya kayaknya pemain-pemain dengan nama besar yang ada di Jepang, di Korea, itu yang akan bawa tim itu melangkah jauh lah di Piala Asia. Perkecualian Jepang lah, perkecualian Arab Saudi, karena mereka mainnya full pemain liga lokal. Pemain luar negerinya yang dibawa. Oke lah, sampai di sini dulu kayaknya kita dengan pemain pengganti ini. Tapi Mas, menurut Mas Erwin dari 4 itu yang juara siapa? Jepang. Oh sama ternyata. Kita ya paling realistis lah Jepang gitu. Ya kan? Ya, kita nggak ada perdebatan kalau soal itu. Jepang karena kan ya itu tadi mainnya udah bukan cuman pemain-pemainnya top, tapi mainnya juga kan enak gitu kan ya. Udah kayak main PS aja kalau Jepang gitu kan. Tapi kalau main PS pakai Jepang bagus gak sih Mas? Ya lo main PS lawan Jepang kan susah juga gitu kan. Iya. Mainnya bukan Jepang itu kayak main bagus di PS enggak, tapi mainnya udah tinggal tak tuk gitu kan. Karena ya tadi ya terbiasa main di Eropa tadi. Oke. Segitu aja. Jadi segitu aja dengan pemain pengganti ini, dengan diiringi kilat dan petir yang menyambar-nyambar gitu, peringatan dari yang di atas nggak boleh ngeledek-ledek gitu. Ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa untuk tetap update di Bola.com, Bolanet dan kanal Bola Liputan 6 untuk update berita olahraga. Terima kasih. Saya Erwin Fitriansyah dan Endo. Sampai jumpa. Hiroyuki enggak? Wataru enggak? Yoshiharu. Endo aja ya. Ya, Endo aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.